Halo, selamat siang Bapak. Ini. Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang Bapak. Bapak dipersilakan untuk bertanya langsung. Ya, baik. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Pertanyaannya mungkin tidak jauh dengan yang di tadi chat, mungkin saya ada versi terbaru gitu. Jadi untuk pertanyaannya ke Pak Semi Yulianto terkait isolate network, apakah aman dari ini isolate network itu kan bisa juga nanti untuk closed circuit atau open circuit ya, Pak ya. Apakah ini aman dari serangan cybercrime? Dan yang selanjutnya untuk tools seperti identity access management, Pak. Karena ini kan terkait masalah kredensial, Pak ya. Kredensial yang terkait untuk employee atau untuk customer. Nah, ini kan udah menggunakan tool identity access management. Apakah ini aman dari serangan ransomware atau lockbit? Dan bagaimana kalau memang ini ada risiko pencegahannya seperti apa? Dan kalau ada vulnerability, bagaimana cara penanganannya? Dan mungkin ada metode lain, Pak, untuk mengamalkan hal seperti tadi, Pak. Terima kasih, Pak. Itu aja mungkin pertanyaan saya. Baik, silahkan dijawab langsung Pak Semi. Ya, terima kasih Pak Tata Soeharta dari Jamkrindo. Jawabannya kalau masalah isolasi network, kita mesti tahu dulu tujuan dari isolasi kan ya. Apa fungsi dari isolasi atau segmentasi dari network. Nah, kalau ditanya aman atau tidak, tetap tidak aman karena tadi saya sudah jelaskan bahwa attack vector dari ransomware itu banyak, bisa dari mana aja. Bisa justru dari desktop atau komputernya klien atau si user ya. Jadi kalau dia masuk lewat komputer laptop ya, kalaupun itu di network di isolasi, pas kebetulan kita punya koneksi ke isolated networknya ya kena juga, Pak. Jadi serba salah juga kan ya. Nah, jadi kalau bicara mengenai bagaimana solusinya ya kombinasi sih sebenarnya, Pak. Jadi nggak bisa cuma satu. Kita bisa harus ya salah satu yang saya sudah jelaskan harus mendidik staf, karyawan untuk aware terhadap adanya potensi serangan ransomware, impact-nya seperti apa, risikonya seperti apa, melakukan pembenahan terhadap proses, misalnya dari sisi backup dan yang lain-lain, termasuk juga menggunakan teknologi seperti misalnya tadi untuk assessment, melihat titik-titik yang lemah, kita melakukan misalnya assessment terhadap kerentanan dengan menggunakan misalnya tool, contoh tadi toolnya Richbot ya. Selain itu menggunakan tool seperti ini ya Sentinel-1 XDR, sehingga kita punya istilahnya pertahanan itu kuat karena kan kompleks. Jadi kalau kita bicara mengenai security nggak bisa cuma satu, harus ada unsur people-nya, prosesnya, kemudian unsur teknologinya juga, gitu Pak. Jadi kalau kita mau cuma satu, wah kalau tadi udah jelasin backup aja nggak cukup tuh Pak, ya kan? Punya XDR juga nggak cukup. Nah harus digabung-gabungkan sehingga kita punya pertahanan ya yang disebut dengan kalau di security itu namanya defense in depth ya. Jadi layered security protection. Jadi berlapis kayak kita bilang bawang ya Pak ya, berlapis-lapis dia. Seperti itu Pak Tata, terima kasih atas ininya minimal bisa membuka wawasan teman-teman juga ya. Terima kasih Pak Tata. Baik, terima kasih Pak Semi sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Tata.